Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga baik, sehat, dan penuh semangat dalam belajar. Pada video tayangan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cerita fantasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar tayangan ini terus berkembang. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar cerita fantasi. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Pan's Labyrinth, Transformer, cerita Putri Tangguh, Legenda Lutung Kasarung, lalu cerita Si Kelingking dari Provinsi Jambi? Jadi, apa cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita fiktif yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diceritakan penulis. Ciri-ciri cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib atau misterius. Kedua, ide cerita terbuka. Tokoh yang diceritakan penulis tidak hanya ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Penulis bebas menuliskan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya sesuka hati. Tema yang sering dikaitkan adalah tema yang misteris, horor, supranatural, fiksi. Meskipun demikian, selalu ada pesan menarik dari cerita tersebut. Ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dan penulisannya mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang bersifat larangan. Pada peristiwa bisa juga berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Keempat, ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Kelima, fiktif semata atau bukan kejadian nyata. Meskipun ada yang dialami di kejadian nyata, itu hanya dilebih-lebihkan saja. Lalu, bahasanya bervariasi atau tidak harus formal. Struktur cerita fantasi. Pertama, orientasi. Penulis memperkenalkan tema, tokoh, alur cerita kepada pembaca. Misalnya, di pagi hari nan cerah, Dewi dan Putri duduk bersama di Candi Muaro Jambi. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah tahapan ketika permasalahan dalam cerita berawal hingga puncak permasalahan. Misalnya, tentu saja aku mau menikah denganmu Tuntalanai, tapi ada syaratnya. Buatkan aku candi yang menjulang tinggi sampai ke langit dalam waktu 1 malam saja. Ketiga, resolusi adalah penyelesaian konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita dan mengarah pada akhir cerita. Misalnya, baiklah, aku akan pergi ke Mars dan meninggalkanmu selama-lamanya. Unsur kebahasaan cerita fantasi terdiri atas pertama, kata ganti. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, ku,
aku, saya. Orang ketiga, mereka. Contohnya, aku akan berusaha mendapatkannya. Kedua, penggunaan latar. Latar terbagi atas 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Contoh, di pagi harinya Tun Talanai mulai membuat candi. Lalu yang ketiga, konjungsi temporal. Contohnya, kata lalu, kemudian, setelah itu, ketika itu, sebelumnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah Tun Talanai berang, candi pun hancur. Dewi pun hilang seperti ditelan oleh bumi. Unsur kebahasaan selanjutnya ialah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan cerita dari awal sampai menuju masalah. Contohnya, tiba-tiba ayam pun berkokok, sementara candi belum juga selesai. Lalu, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung berupa percakapan antara tokoh. Dewi, maukah kau menikah denganku? Tentu aku mau, dengan syarat buatkan aku candi dan tinggi menjulang ke langit. Kisah yang tak terceritakan. Selepas menginjakkan kaki di Candi Muara Jambi, Arsat merasakan ada yang aneh pada dirinya. Bulu romanya sering meremang. Lantas, pandangan matanya menjadi buram. Sekilas, dia melihat seperti sosok perempuan teramat cantik, tengah terbang menuju langit kemudian lenyap. Hoi! Arif menepuk pundak Arsat. Membuat murid berseragam putih dongker tersebut melompat kaget. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak sebuah contoh cerita fantasi yang ada di dalam sebuah YouTube, nah mari kita mengerjakan LKPD-nya. Silakan Ananda semua mengerjakan LKPD yang telah disediakan di Google Drive ya. Selamat mengerjakan. Demikian tentang struktur unsur kebahasaan, lalu sebuah contoh cerita fantasi, kemudian anak-anak dilanjutkan dengan LKPD pada video tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.